이제 알아채 줄래 나의 마음속에 너를 향한 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu. dengan saya Aisyah. Saya Andrea Yoga. Saya Syafruddin Habib. Saya Dewan Nabila. Saya Rita Namalia. Dan sekarang kita lagi berada di Al-Husna Hidroponik. Stay tune, bye-bye. Assalamualaikum Bapak. Boleh tahu dengan siapa namanya Pak? Miftah. Oh, dengan Pak Rita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak karena kita dari Agroeco Teknologi mau minta sedikit waktunya Bapak juga untuk kenal-kenal tentang perkebunan hidroponik ini, terus juga gimana sih sistemnya. Mungkin kita boleh minta waktu Bapak sebentar untuk menanyakan beberapa hal gitu Pak. Kira-kira di sini sistem hidroponik yang dipakai itu apa dan berapa lama ya Pak usahanya itu sendiri? Hidroponiknya, sistemnya ya? Iya. Sistem hidroponiknya NFT ya? Oh, NFT. Ya, karena dari seluruh sistem itu kayaknya yang cocok di kita panas ini, pengetahuan kami yang baru minim ilmu ini ya NFT ya. Oh. Karena kalau sistem yang lain itu kan air menggenang. Hampir kebanyakan selain NFT itu kan air menggenang ya, PRFT. Terus kemudian sistem WIC, sistem yang lain-lain itu semuanya perakit apung, itu semuanya sistemnya air menggenang. Dan itu kalau di daerah panas itu rentan kalau kita nggak betul-betul ekstra perawat. Itu kalau sistemnya NFT, kemudian berjalan usaha. Kalau start dari mulai ya dari skala rumah itu sekitar 2022. Skala rumah 2022, kalau skala produksi ini sekitar 2025 pertengahan. Jadi 2025 belum ada 2 tahun genap kalau yang untuk yang produksi yang produksi ini. Nah, Oh, jadi selama ini hobi atau gimana Pak? sebelumnya hobi dan rumahan ya. Nah, hobi dan rumahan. Hanya yang itu instalasi yang itu, yang cuma satu itu. Nah, jadi cuma satu itu dulu. Kami pindahkan di sini. Kan awalnya di dekat SD Timbangan. SD Timbangan. Tahu ada SD Timbangan ya? SD Timbangan, SD Timbangan yang di pinggir. Ada SD sebelah kiri. Nah, itu kan ada lorong. Nah, kami di situ tempat tinggalnya. Nah, kami taruh di situ dulu instalasi yang besar ini. Yang dengan itu. Kami pindahkan ke sini karena ada pembesaran ini jadikan satu gitu. Kira-kira Pak, ini kan pasti persiapannya lama ya Pak untuk proses bangun instalasinya, terus juga belum lagi mau budidaya bibit-bibitnya gitu Pak. Kira-kira estimasi dari persiapan pasang-pasang hidroponik ini terus sampai budidaya sampai bisa panen itu memakan waktu berapa bulan sih Pak? Atau berapa tahun mungkin? Yang besar, skala Iya, besar ini. Yang skala besar ini untuk dari start awal pembuatan sampai tanam ya, itu sekitar 1 bulanan. 1 Ya, bulan? 1 bulanan karena Wow. karena minim pekerja. Kalau kita semuanya pakai tenaga kerja, pakai karyawan mungkin bisa cepat ya. Karena ini kami hanya minta tolong dulu ada pekerja itu untuk buat ini merangkai taso ini. Sisanya dari pemasangan atap, melubangi pipa ini kan dilubang ya, dilubang satu-satu. Pemasangan ini semuanya sendiri, saya sendiri. Wow. Ini pembuatan ini kan kayak gini kan dilubangin ya. Nah, ini pembuatan ini satu meja ini sekitar 250 lubang. Wow. Satu meja 250 lubang. Berarti ini ada sekitar 1000, jadi 2000 lubang ya. Dilubangin Dilubangin satu-satu. Sendiri. Nah, itu. Jadi di situ letak lamanya di situ gitu. Nah, dan beberapa peralatan itu memang nggak tersedia di kita gitu. Kayak PE ini agak susah nyari kan. Selang PE ini susah, terus pompa-pompa akuarium yang sesuai spesifikasinya ya, itu agak susah juga. Jadi kadang nunggu online itu pun memakan waktu kan, kadang kayak gitu. Itu yang bikin dia lama. Kalau sebenarnya pakai tenaga, itu sebenarnya kalau waktu itu fleksibel ya, bisa lama, bisa sebentar. Nah, berhubung karena sendiri itu jadi agak lama. Kalau mungkin ada 3 atau 4 orang nggak sampai lah, sekitar mungkin 2 mingguan dari awal start pembuatan sampai tanam bisa 2 minggu. Berarti ini ada pipa yang saling terhubung gitu ya Pak ya, buat naik ke atas. Iya. Sistemnya gimana nih Pak? Sistemnya ya. Oke. Jadi sistemnya
Ini kan air nutrisi di sini ya, bak nutrisi. Oh, itu air nutrisi. Nah, ini bak nutrisi di sini. Nah, itu ada pompa. Kalau terlihat di dalam situ ada pompa akuarium, pompa celup ya, di dalam air. Nah, nggak masuk ke dalam situ ada pompa, naik di sini ya. Ada pompa, nah naik di sini. Nah, dari sini disuplai ke setiap jalur. Ini masuk ke setiap jalur, kemudian turun lagi melalui pipa ini. Nah, dia kembali ke sini, terus naik lagi, gitu, berulang. Jadi naik, kemudian diturunkan setiap jalur ini, kemudian turun lagi ke sini, kemudian dinaik ini lagi. Nah gitu. Jadi berulang gitu aja terus. Itu sistemnya seperti itu. Kalau hidroponik. Maksudnya harus on 24 jam. On 24 jam, on 24 jam. Gimana kalau mati lampu? Mati lampu harus standby genset. Jangan. Atau power supply ya, power yang ini power Solar. ya power enggak solar, bukan yang power bank besar ya. Yang power kan ada tuh yang kayak genset, cuman yang baterai dia. Iya. Yang kecil itu ya ukurannya, bisa untuk outdoor juga, untuk supply listrik ya, itu bisa juga gitu. Cuman selama ini jarang terjadi yang mati lampu sampai lama. Jadi dia itu yang penting jangan mati lampu siang. Kalau mati lampu siang dia nggak boleh lebih dari 2 atau 3 jam. Lebih dari situ kalau sudah mendekati masa panen pasti layu, mati. Mati Pak ya? Mati. Ya bisa dia tegak lagi, cuman sampai seminggu pun nggak bisa sempurna. Jadi kan kalau sudah mendekati panen, kalau masih kecil kayak gini bisa aman. Tapi kalau sudah mendekati panen, pernah ada postingan kami di TikTok, ada di TikTok itu yang daun layu. Nah itu sebab mati lampu. Ini udah berapa umur? Ini 16 hari. Betul. Itu 7 tambah 7. 14 tambah 7. 28, 21. Nah ini 22an. 22an hari. Karena dari prasemai ke semai itu 14 hari, yang kecil itu kemudian pindah ke sini 7 hari. Jadi yang prasemai itu semai. Nah, yang kecil itu ya, itu 14 hari di situ. Pindah ke sini 7 hari, pindah ke sini sampai panen. Ini baru dipindahin atau gimana? Baru kemarin. Baru kemarin. Wah. Biasanya Pak, tanaman yang dipindah di sini apa aja Pak? Kami fokus di selada. Selada. Oh, oke. Kalau untuk sejauh ini Pak, pihak-pihak yang udah bermitra gitu, kita kayak rutin supply gitu ada nggak Pak? Alhamdulillah ya, kalau pasarnya alhamdulillah sudah ada. Jadi beberapa pelanggan itu memang datang ke sini langsung ambil, bukan dia nggak bercuci tangan lagi ya. Memang kita langsung posting aja, yang biasa bermitra itu langsung datang ambil banyak. Sekali ambil biasanya berapa Pak? Atau ratusan Pak? Enggak sampai. Satu meja ini isi 50-an kilo. Jadi sekali ngambil mungkin terbanyak ya 20 kilo satu orang. Nah, satu orang 20 kiloan. Ada yang paling sedikit ya kalau supply ya, untuk yang jual lagi itu paling 5 kiloan gitu. Ada sebagian yang paling banyak itu maksudnya yang selain dari penjual lagi itu konsumsi, jadi untuk burger, kebab. Nah itu kami juga masuk di situ. Mungkin beberapa langganan burger atau kebab yang biasa dimakan mungkin dari sini juga stoknya gitu. Karena memang burger sama kebab itu kan enggak, dia itu kalau diketemukan selada tanah itu kurang cocok gitu, karena kalau selada tanah riuknya pasti nggak sama dengan yang hidroponik. Nah itu bisa dipastikan itu riuknya itu, jadi renyahnya itu kan kalau hidroponik lain gitu. Ada bedanya ya? Ya jauh bedanya. Kalau yang biasa makan hidroponik ya, ini berhubung belum panen jadi nggak tahu ini. Ini kemarin ini kan sempat libur ya, jadi kalau kemarin sudah tanya sama itu ibunya waktu sebelum datang, apa kata ibunya? Belum Katanya, bisa datang gitu? Ya, bisanya Jumat, setelah hari Jumat gitu katanya. Kita mungkin hari Rabu baru bisa ke sana. Ya, itu. Karena memang setelah Ramadan itu, setelah Lebaran itu baru ini kami produksi lagi. Sebelumnya itu kami off ya, jadi off agak lama lah. Baru produksi ini setelah Lebaran itu baru ini yang mau siap panen gitu. Ini bulan ini sekitar tanggal 25-an nanti baru bisa panen. Bulan ini ya? Bulan ini. Ya, Kenapa yang dioperasionalkan cuma satu? Kenapa yang itu enggak? Belum diisi. Itu nanti dari situ. Ini kan sudah berisi itu. Jadi
urutannya begini rotasinya. Dari prasma itu kemudian pindah ke peremajaan, baru pindah ke meja pendewasaan. Gitu. Jadi terus itu nanti. Ini kan sudah dipindah kemarin ya. Itu seminggu lagi pindah ke situ. Kemudian itu ketika dipindah ke situ, yang semai sudah besar dipindah lagi ke situ. Nah, gitu. Rotasi dia. Sistemnya berisinya tapi berkala. Enggak langsung habis itu enggak. Karena kalau kita isi semua meja, panen serentak itu mungkin bisa panen, tapi nanti panen berikutnya itu ya nunggu sebulan lagi. Umpamanya ya, ini umpamanya, ini saya isi semua penuh umpamanya, panen serentak ya. Nanti pembeli itu nunggu 45 hari lagi untuk panen berikutnya, ya kan? Tapi kalau dibikin seperti ini sudah panen, nanti itu seminggu lagi panen, itu seminggu lagi panen, itu seminggu lagi panen, nah gitu sistemnya. Jadi kita bisa supply setiap hari. Kalau dibuat semua serentak, memang hasil panennya banyak. Berarti kalau ini 50 dikalikan 50 kilo dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 8 berarti ada 400 kilo. Cuman kalau 400 kilo itu nunggu 1 bulan lagi kan agak lama itu. Jadi pembeli itu maunya setiap hari, kita nggak bisa itu menuhin. Makan kebab. Kebab, iya sebulan lagi orang. Nah, yang pernah makan panda kebab, tahu panda kebab? Deket ini apa namanya? Unsrin lah apotek yang deket Kopi Kenangan. Oh, iya. Ada Kopi Kenangan, ada ini ya, ada apotek ya. Nah, apotek itu kalau depannya setelah maghrib itu dia baru buka, biasanya agak petang, agak menjelang maghrib itu. Nah itu ladanya mesti supply dari kita. Ini Pak ya. Ya, berhubung kami stop ya dia agak bingung itu nyari ininya, nyari itu salah satu. Masih banyak. Setiap pagi yang pertama sebelum kita kerjakan semuanya ini TPM. Kita cek air habis, tambahi air, tambahi pupuk. Jadi kalau seandainya mau panen ini ya, umpamanya ini sudah besar-besar. Kalau mau besar-besar ini dia nguras minum airnya banyak tanaman ini. Jadi kalau mau panen itu kita isi penuh sekarang, besok tinggal setengah gitu. Kalau ini awet bener, masih baru kecil-kecil ini lama habisnya. Mungkin ngabisi setengah itu bisa 4 harian baru habis setengah kan. Tapi kalau sudah mau panen itu habisnya cepat. Nah ketika habis cepat itu kita ngisinya kan banyak itu. Nah berarti pupuknya juga agak banyak. Kalau kayak gini ditambah cuma dikit, pupuknya dikit. Tanam lagi busuk akar ini terus ditanam busuk akar. Jadi ketika diangkat gini, nah ini kan putih ya. Ini kalau busuk akar dia nggak putih, dia coklat. Kalau sudah coklat ini layu, nggak bisa lagi ditanam, nggak bisa panen deh. Walaupun kita tunggui sampai sebulan pun nggak akan besar-besar deh, karena akarnya stres kan, busuk akar. Nah ini sebenarnya akar yang didambakan sama petani begini, putih bersih ini. Nah, gitu. Itu ruginya ketika penyakit ya. Ketika penyakit, dan itu ya belajar lah seiring berjalan waktu kan, kita terus cari apa kekurangannya, apa salahnya. Berarti kalau misal busuk akar satu merambat ke sana Nular semua. Iya. Nular semua. Karena airnya kan satu. Airnya kan satu. Satu meja atau satu aliran aja? Satu meja. Airnya jadi satu kan. Sama alat ini. Namanya TDS meter ya. TDS. Nah, TDS meter ini untuk mengukur ppm, kadar ppm dalam air kan. Jadi kita butuh 2 sebenarnya, ada pH. Tapi kalau pH itu saya kadang pakai, kadang enggak. Karena air di sini sudah lumayan lah stabil pH-nya kan, di 6 sampai ke 5,5 sampai ke 6,5 itu standarnya untuk tanaman ya. Itu pH-nya. pH-nya sekali aja saya itu cek kan. Tapi kalau ppm ini setiap saat. Nah, umpamanya air ini. Jadi ketika air ini ya. Nah, ini ada tulisan berapa itu? Kelihatan nggak? 999 ya. 100. Nah, 100 ya. 100 ini dikali 10. Jadi untuk ukuran ini kan cuman digitnya cuma. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.